Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Bayu Murti di channel Anda, channel kita semua Soft Skills with me. Rekan-rekan sekalian, kemarin ada suatu kejadian menarik. Pembahasan ikhlas belum selesai, tiba-tiba handphonenya jatuh. Nah, jadi kalau Anda belum melihat yang handphone jatuh, ya silakan Anda lihat film sebelumnya. Di sana kita mengenai soft skill kita bahas ya. Juga mengapa 85% soft skills itu mensupport yang 15% kemampuan teknis. Jadi di dalam dunia profesional, soft skill itu sangat penting, terutama mengenai teknik komunikasi. Soft skill adalah kemampuan non teknis yang ada di dalam setiap kita yang memang sudah bawaan semenjak kita lahir. Contohnya berbicara, mulai bayi kita berbicara, terus kemudian di kantor kita udah tidak lagi berbicara, tapi namanya adalah komunikasi. Komunikasi dalam soft skill bercabang lagi menjadi public speaking, business presentation. Business presentation itu ada beberapa strategi. Public speaking pun seperti itu. Di hadapan siapa Anda bicara, level usianya bagaimana, terus kemudian level pendidikannya bagaimana, macam-macam, gendernya apa, itu semua ada pembelajarannya khusus. Jadi itu baru teknik bicara, masih banyak lagi. Kemudian lagi di dalam soft skill kita ketemu dengan service excellence. Ada datanya banyak sekali, banyak. Jadi kalau misalkan ditanya soft skill itu apa, apakah soft skill sama dengan soft skill? Lain lah, nggak ada hubungannya. Di sebelah ada yang ulang tahun ya. Oke, kita dengerin ya yang ulang tahunnya. Birthday to you. Ya. Happy birthday to you. Ya teman-teman. Happy birthday to you. Oke, saya gedein sekarang ya di sini ya. Rekan-rekan sekalian ya. Kita menarik sekali ya. Panjang umurnya serta mulia. Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya setiap hari adalah kita berulang hari yang berulang. Bagaimana kita menikmati hari-hari dengan lebih baik saya sih merayakan setiap hari adalah hari ulang tahun saya pribadi. Walaupun di KTP itu ulang tahunnya ya setiap tahun. Bersyukurlah bagi yang ulang tahun saat ini karena dia diberi kesempatan untuk bertemu dengan hari demi hari berikutnya lagi. Bersyukurlah karena beliau masih diberi kesempatan hidup. Sementara saya sendiri punya teman-teman yang sudah tidak bersama lagi dengan saya. Beberapa sudah meninggal ya. Maka bersyukurlah Anda yang menyaksikan film ini masih bisa menikmati kehidupan. Oke. Back to soft skill. Soft skill kadang-kadang kita lihat ya, kok saya nggak percaya diri. Itu masih dalam soft skill. Bagaimana menanggulanginya? Saya butuh motivasi. Itu perlu. Itu bagian dari soft skill. Saya kok susah bersosialisasi dengan orang banyak. Saya susah berbicara dengan orang yang kelihatannya tuh karena di dalam materi profesional ada yang namanya handling difficult people. Itu semua persepsi teman-teman. Siapa yang susah, siapa yang difficult. Jangan-jangan ada yang difficult. Nah, ribet deh urusannya karena semuanya itu nggak lepas dari persepsi. Soft skill itu terlalu banyak untuk dibahas di sini. Nanti lah kita kembali mengenai ikhlas. Sampai akhirnya ikhlas adalah kemampuan menerima sesuatu ya tanpa membandingkan. Kalau bahagia lain, kalau sukses lain, kita skip dulu ya. Nah, ikhlas itu akan saya buatkan diagramnya. Ada plus, ada minus, ada plus. Tapi sesungguhnya semua kembali ke titik nol. Titik nol itu tidak memberikan pernyataan atau judgement karena kita bukan di bidang itu ya. Kita hanya menjalankan saja. Judgement itu semuanya bukunya itu masing-masing teman-teman. Kalau Anda sebagai karyawan bukunya di atasan Anda. Ya. Kalau KPI Anda, key performance Anda itu tidak ada klausul untuk mengevaluasi atasan, jangan lakukan. Ya. Kalau misalkan ternyata kita dalam hubungan spiritual, si Onol berdosa, ini berpahala, jangan lakukan kalau Anda bukan bagian dari timnya Tuhan untuk menilai seseorang. Biarkan itu pekerjaan hakim, ya, jaksa, dan aparat hukum lainnya. Bagi saya, soft skill adalah lebih ke arah di dalam diri, bagaimana mengenal diri sendiri, lalu bersosialisasi dengan dunia. Lebih tepatnya, soft skill adalah satu kalimat, read your own score. Membaca nilai diri Anda sendiri. Itu jauh lebih penting dibanding Anda mulai nyinyir ngomongin orang sana sini ya. Seperti ada pepatah, gajah di seberang lautan tampak gajah. Kebalik ya. Seperti itulah ya, kuman di seberang lautan tampak, gajah di depan mata nggak kelihatan. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, saya mau ambil contoh ya. Soft skills itu apa sih? Ya, soft skill
Soft skill itu lebih gini. Soft skill itu kalau misalkan Anda mengenal diri sendiri ya, soft skill ya, itu kemampuan non teknis yang paling sederhana seolah-olah. Hampir semua materi soft skill itu tidak diajarkan di bangku sekolahan. Jadi untuk mendefinisikannya dibuat jadi agak sulit ya. Soft skill itu adalah bagaimana kita mempresentasikan diri kita kepada dunia ya. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Baiklah, kita kembali lagi. Saya deketin mic-nya ya. Begitu indahnya suasana ulang tahun teman-teman ya. Saya tidak merasakannya sebagai suatu distract ya, noise ya, atau apapun juga ya. Ini indah. Bayangkan kalau misalkan bayangin aja kalau Anda tidak bertemu dengan ulang tahun berikutnya lagi ya. Bayangkan jika Anda tidak melihat ulang tahun putra-putri Anda berikutnya. Bayangkan pula kalau Anda tidak sempat melihat ulang tahun orang tua Anda berikutnya, di tahun berikutnya maksud saya. Ya, di sana sedang berulang tahun, semoga bahagia selalu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, back to ikhlas. Ikhlas adalah menerima sesuatu ya, tanpa membandingkan. Penerimaan diri itu juga tanpa membandingkan. Karena itu semua Tuhan sudah atur ya, melalui orang lain, melalui dunia untuk memberikan haknya kepada Anda ya. Jangan bandingkan. Kalau pada saat Anda mulai membandingkan, mulai timbul ketidakbahagiaan, timbul ketidakikhlasan ya, mulai menyalahkan keadaan, nyinyir sana itu. Jangan, hindarin itu. Di materi dunia saya belum ketemu ikhlas itu apa. Tapi saya inform kepada Anda, ikhlas adalah menerima tanpa membandingkan. Jadi itu di tengah-tengahnya ada titik nol. Kita tidak berpersepsi apapun, tidak menjudge ya. Itu hanya titik nol. Nol itu artinya kosong, tapi artinya juga berkelimpahan ya. Baiklah, nol itu titik fokus Anda untuk bertanya kepada Sang Maha Pencipta. Ikhlas adalah sampai akhirnya Anda sendiri tidak mengetahui sesungguhnya ini badan Anda ini apa nih? Sebenarnya apa? Ini kan bagian penerimaan juga. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba besok Anda bangun, tiba-tiba kulitnya seperti saya ucap kemarin, tiba-tiba berubah menjadi hijau semua seperti Hulk. Hak Tuhan dong, ya. Misalnya tiba-tiba Anda pada saat bangun pagi, matanya satu, ya hak Tuhan juga. Bisa jadi kalau pada saat ternyata Anda tidak sempat bangun pagi, atau nggak bisa bangun lagi, atau tidak bertemu dengan hari berikutnya, itu pun hak Tuhan juga. Sampai sini kaitannya apa? Ikhlas itu kita menyadari eksistensi kita di dunia ini, bahwa kita tidak memiliki apapun. Sekarang Anda bernafas. Pertanyaannya adalah, apakah nafas berikutnya itu pun hak Anda? Nafas berikutnya loh, Anda nafas biasa kan? Orang yang ulang tahun di sebelah sana juga setiap hari seolah-olah bernafas, tapi dia belum tentu bisa ulang tahun berikutnya kalau nafasnya selesai. Nafas pun bukan hak Anda, bukan milik Anda. Lalu mengapa, saya jadi bilang Anda, maaf ya, mengapa ada seseorang merasa gue punya ini, 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 gue punya segala-galanya, lalu timbul ukuran, membandingkan, timbul kesombongan, timbul rasa minder, segala macam. Apalagi kalau misalkan kekayaan tuh kita pakai buat bahan pembicaraan. Waduh, ribet ya. Oke, ukuran-ukuran itu ada di kita sendiri. Tapi sesungguhnya teman-teman, kita tidak memiliki apapun juga. Nggak percaya? Kita buktiin aja. Dasar soft skill, maaf, yang terkait dengan ikhlas adalah itu. Menyadari kita bahwa kita tidak memiliki apapun. Karena semua benar-benar titipan. Kulit muka nanti akan menua, rambut akan memutih, gigi mulai tanggal satu persatu, mata mulai katarak, mulai macam-macam. Semua ada lifetime-nya. Lalu harusnya bagaimana? Karena kita tidak mempunyai sesuatu, sadarilah bahwa kita hanya bertugas untuk menyalurkan sesuatu kepada orang banyak, memberikan manfaat kepada orang banyak, dan itu tidak perlu dihitung, berikan aja ya. Lalu pada saat Anda berikan tanpa menghitung, itu saya bilangnya adalah sukses. Sukses sesungguhnya. Bahagia adalah apa? Ya kalau bahagia menurut saya sih ya menerima keadaan, memberikan, terus kemudian lagi menikmati keadaan tanpa membandingkan. Be a knowledge yang saat ini bisa diterima, dirasakan. Oke, itu ikhlas. Karena di dalam tadi merasa milik itu ada istilah ego. Wah, orang itu egois, ego. Enggak. Saya pelajari banyak sekali buku ego dan ternyata saya kesulitan. Apa dasar dari ego? Lalu saya kupas dari akronimnya. Ketemunya gini, ego adalah emotionally get ownership. Jadi secara emosional seolah-olah memiliki, hanya seolah-olah. Di dalam pemahaman yang lebih detail nanti, pada saat sudah mulai lebih dalam, lebih menyeramkan, akan
Temu dengan ilmu yang saya akan sampaikan, deletion. Kita delete semuanya sampai akhirnya terbukti bahwa kita ini nggak punya apa-apa. Ya, baik rekan-rekan sekalian, ikhlas seperti itu. Jadi kalau Anda mempunyai sesuatu karena hanya sifatnya menyalurkan, salurkanlah secara baik dan benar. Kaidahnya itu. Termasuk jika Anda memiliki ilmu, ya, nggak usah ilmu itu ditutup-tutupin, nggak usah paling jago sendiri. Why? Karena internet memotong jalur kesombongan seperti itu. Semua akan dengan mudahnya dibuka. Ya, melalui internet semuanya pun akan terbaca. Melalui internet semuanya akan menjadi lebih jelas kalau orang itu mau belajar. Ya, jadi buat apa ilmu itu ditahan-tahan? Ya, karena itu bagian dari soft skill. Ketahuilah bahwa kalau kita ke mata air makin digali, makin diberikan airnya, air yang makin jernih pun akan kita dapatkan. Itulah analoginya. Bagi ilmu Anda ke orang lain, bagi perhatian pada orang lain, bagi rasa sayang Anda pada orang lain, berikanlah yang terbaik dengan cara yang benar. Sehingga Anda tidak perlu lagi membahas mengenai ikhlas, karena ujung-ujungnya pada saat sudah berikan secara baik dan benar, lalu ditanya ikhlas itu apa? Nggak ngerti. Ikhlas itu akhirnya nggak ngerti, tidak perlu didefinisikan lagi. Ya, kan udah lepas dari definisi apapun juga. Ya, lakukan aja yang terbaik, karena memang Tuhan minta kita melakukan seperti itu. Berikan aja yang terbaik. Sebabnya apa? Karena Tuhan minta kita memberikan yang terbaik. Ya, baik, gantilah nama Tuhan dengan yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Silakan aja. Baik, itu mengenai ikhlas. Kita akan sambung ke materi berikutnya mengenai ego. Tadi kita udah bahas ego, ya. Apakah Anda egois? Egois itu apa? Apakah Anda ingin semuanya itu berfokus pada Anda sendiri, atau Anda ingin berikan pada orang lain? Ada timbul satu pertanyaan. Apakah dunia ini diciptakan untuk Anda? Ya, jadi seolah-olah Anda ingin telan dunia. Ini Anda loh, ya. Atau ternyata Anda ingin berbagi. Dunia ini kesempatan berbagi atau kesempatan untuk mengambil, terserah Anda. Di materi berikutnya kita akan ketemu mengenai ego, emotionally get ownership. Di ujungnya Anda akan buka Google, kan masih ada kuota kan? Buka di situ, Anda akan ketemu dengan super ego. What is super ego? Ya, sejujurnya semuanya adalah kasih sayang. Kok bahasa melo? Enggak lah. Itu di manajemen juga nanti ada tuh, ya. Tapi kita jelasnya nggak seperti itu. Beda kan, mau bahasa manajemen, bahasa yang lebih berkelas, sama aja sebenarnya. Nanti akan nyinggung mengenai spiritual manajemen, sama apa itu do your best. Rekan-rekan sekalian, kita akan sambung ke materi berikutnya mengenai ego. Setelah ego kita akan bahas mengenai apa nih? Catatan saya. God itu apa? Life itu apa? Banyak teman-teman, karena soft skill itu banyak sekali yang Anda dapatkan di sini, belum tentu ada di bangku sekolahan, dan kemudian Anda banding-banding, oh ini nggak bedanya dengan ilmu agama. Kita nggak bahas mengenai agama, beneran ya. Kita belajar ini mengenai jalan kehidupan. Antara hidup dan kehidupan itu berbeda. Kita saat ini ada di Life University, Universitas Kehidupan. Kenyataan itu tak bisa jauh. Kedengaran kan? Nyanyi bareng yuk. Jauh. Sebelum saya nyanyi berkepanjangan, kita selesaikan, kita ketemu di topik berikutnya mengenai ego. Bye. Masih tetap di channel ini, Soft Skills with me, Bayu Murti. Kita akan ngobrol lagi, ngopi bersama di acara yang lebih santai. Terima kasih, bye.